Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di kuliah metode optimasi. Setelah kita mempelajari apa namanya persyaratan-persyaratan yang bisa kita gunakan untuk mencirikan titik optimum, maka malam hari ini kita akan mulai masuk ke materi tentang metode numerik untuk penyelesaian permasalahan optimasi. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau kita menggunakan metode KKT untuk mengecek keberadaan titik optimum, ada beberapa kendala yang eh, kita, kita akan temui. Yang paling utama adalah jumlah kombinasi kondisi yang harus kita cek itu naiknya eksponensial terhadap jumlah naiknya eksponensial terhadap jumlah kendala yang ada. Jadi kemarin kita pelajari kalau kita punya M kendala, itu kombinasi yang harus kita cek ada dua pangkat M. Nah, itu cukup menyulitkan dan membuat eh, apa namanya proses penyelesaian itu sulit untuk di otomasi menggunakan perangkat ini. Nah, itu yang penting. Nah, eh, karena permasalahan optimasi ini adalah permasalahan yang diformulasikan secara matematis, maka eh, metode numerik yang kemudian nanti dibantu oleh komputer itu menjadi alternatif yang eh, efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Nah, malam hari ini kita akan melakukan review, melakukan overview ya, metode-metode apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi ini. Jadi kita masuk ke klasifikasi metode numerik penyelesaian masalahan optimasi. Oke, yang pertama metodenya kita namakan dengan derivatif based methods atau metode berbasis kan. Oke. Kemudian yang kedua adalah direct search methods atau kita bisa namakan dengan metode pencarian langsung. Kemudian
Yang selanjutnya adalah derivative free methods atau metode tanpa bahan. Nah, yang keempat itu adalah eh, nature inspired search methods atau metode pencarian terinspirasi proses alamnya. Nah, ini juga sering disebut sebagai meta heuristik. Dan yang terakhir ini adalah metode yang masih berkembang, penelitiannya aktif sampai saat ini karena dia memiliki beberapa keunggulan. Nah, salah satu keunggulannya adalah eh, cost function-nya itu tidak harus diformulasikan secara matematis, yang penting bisa dievaluasi atau didapatkan nilainya. Oke, nah kita akan review satu persatu. Kita masuk ke metode berbasis turunan. Sebentar, ini pertama kita kasih sebab dulu ya. Simplifikasi, penyelesaian. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan metode berbasis turunan? Nah, metode ini juga disebut sebagai metode pencarian basis gradien. Metode ini secara khusus sesuai untuk eh, ah, smooth optimization problem, yaitu permasalahan optimasi di mana variabel desainnya ya kontinu dan dapat diturunkan
dua kali atau istilahnya itu adalah twice differentiable atau dia memiliki turunan. Oke. Oh maaf, sorry, bukan variabel desain, tapi cost function ya ini belum. Mana cost function continue, kemudian baik. Nah, cost functionnya continue dan dapat diturunkan dua kali atau memiliki turunan kedua. Lalu eh, selain ini adalah variabel desainnya juga continue gitu ya di dalam jangkauan yang diperbolehkan oleh uh, kendala. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan continue ini? Jadi, kalau kita ilustrasikan dalam bentuk kurva, kurang lebih uh, kurang lebih seperti ini. Misalkan saya punya sumbu Y ini, lalu ini sumbu X-nya, gitu ya. Nah, kalau saya punya kurva yang kemudian dia uh, jumping seperti ini, nah ini namanya tidak kontinu. Oke, jadi kalau ada jamnya seperti ini, ya dia tidak kontinu. Kalau kontinu ya berarti tidak ada jam. Nah, ini kita bisa bilang kontinu. Atau yang kedua adalah dia definisi di kedua titik. Meskipun tidak ada jam, tapi kalau di satu titik gini dia tidak terdefinisi, nah ini juga tidak kontinu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini.
metode eh, berbasis turunan biasanya eh, bekerja secara iteratif, ya, menggunakan bahasa. Yaitu X, vektor XK plus satu sama dengan vektor X ditambah delta vektor X pada satu. Oke, jadi sebentar. Oh iya. Nah, ini tanya 1, 2, 3 seterusnya. Oke. Jadi cara kerja metode iteratif itu kurang lebih seperti ini. Nanti ada XK yang merupakan tebaan awal dari vektor desainnya atau titik-titik desainnya. Lalu tebaan ini nanti kita koreksi atau kita perbaiki menggunakan delta XK. Sehingga nanti kita peroleh X pada saat K plus satu yang lebih akurat dibandingkan X pada saat K. Nah, proses ini nanti kita ulang terus. XK plus satunya kita perbaiki sehingga muncul XK plus 2, muncul XK plus 3, dan seterusnya. Sampai nanti dicapai konvergensi. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, letak metodenya intinya adalah bagaimana nanti kita memperkirakan delta X yang kita gunakan untuk mengkoreksi X ini. Adalah indeks relasi. Relasi dimulai dari, oh sorry, ini ada nolnya ya. Sama dengan nol. Nah, perubahan vektor desain yaitu delta X K itu ditentukan
dengan formula delta XK ini sama dengan alfa K. Nah, di mana alfa K lebih dari 0 adalah step size atau langkah, dan vektor D K adalah arah carian. Nah, jadi kita berusaha untuk mencari X yang memenuhi syarat optimum dengan cara apa? Kita membuat tebaan awal, lalu tebaan awal ini kita koreksi dengan delta X, di mana delta X ini adalah alfa K, yang mana alfa K ini adalah skalar yang mewakili step size atau langkah, dan DK adalah arah pencarian. Oke. Nah, dengan demikian, permasalahannya kemudian berubah menjadi bagaimana menentukan alfa K dan bagaimana menentukan DK. Nah, jadi bagaimana menentukan arah pencarian dan nanti seberapa jauh kita melangkah dari arah pencarian. Nah, kemudian setelah nanti ketemu delta XK ini dipakai untuk mendapatkan XK plus 1 atau X yang baru gitu ya. Lalu nanti ini dipakai lagi untuk mencari dan seterusnya. Sampai nanti dicapai konvergensi pada titik lokal minimum. Nah, nanti apa namanya metode ini yang akan kita aplikasikan menggunakan Excel. Yang selanjutnya adalah metode carian langsung. Nah, eh, metode ini eh, merujuk pada kelompok metode yang tidak memerlukan perhitungan atau menggunakan turunan fungsi
objektif dalam proses pencarian solusi. Oke. Cost function diasumsikan kontinu dan diturut. Ya, sebentar. Contohnya yang dulu. Nah, contoh ya. Ini metodenya namanya Stephenson method. Lalu ada juga conjugate gradient method. Ada juga method, ada juga Cauchy-Newton method, oke.
Nah, balik lagi ke sini. Nah, eh, ini contohnya adalah metode Gibbs, Eldermith. Jadi sesuai dengan nama orang-orang yang menemukan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah derivative free method. Nah, metode ini seperti namanya, tidak melakukan perhitungan secara eksplisit. Nah, biasanya digunakan turunan. Nah, akan metode seperti finite difference. Oke, kemudian yang terakhir adalah nature inspired search method.
Nah, metode ini meniru proses alami yang terjadi di alam, kemudian diadaptasi dan diterapkan untuk menyelesaikan masalahan di masa. Nah, contoh yang paling utama ini adalah metode genetik algorithm, terinspirasi proses evolusi yang terjadi menggunakan metode seleksi alami, asli dan alami. Oke, jadi eh, genetik algorithm ini dia meniru proses evolusi makhluk hidup yang ada di alam. Oke, jadi dia eh, terinspirasi dari proses evolusi yang menghasilkan makhluk hidup yang lebih mampu bertahan hidup, lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan seterusnya. Nah, ini diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai apa namanya, proses proses optimasi begitu. Jadi ketika kemudian proses seleksi alam, proses mutasi dan kawinan itu kemudian menghasilkan individu-individu yang lebih unggul. Nah, ini sebenarnya kan ditafsirkan mirip dengan apa yang ingin kita capai dengan proses optimasi. Nah, kemudian mekanisme-mekanismenya itu kita eh, ditiru dan kemudian diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, sebenarnya banyak di antara metode yang masuk ke nature inspired search method ini masuk ke kategorinya itu direct search method. Kenapa? Karena tidak perlu melakukan perhitungan turunan. Oke. Nah, selain metode genetik algorithm, ada juga namanya differential evolution. Oke, ini pengembangan lanjut. Ada juga metode namanya N-Cloney algorithm. Ini terinspirasi dari proses alamiah yang terjadi di apa namanya, komunitas atau asli semut. Ada juga namanya particle swarm optimization.
sorry, ini lebih tepatnya adalah proses carian makanan yang secara alamiah terjadi di komunitas. Jadi kalau kita lihat populasi semut, ketika mereka cari makanan, itu semut bekerja kan disebarkan ke segala arah. Itu ada semut yang menemukan makanan, maka dia memberikan informasi kepada apa namanya koloninya, gitu, komunitas. Ya, semut pekerja yang lain akan masuk ke berpindah gitu ya ke arah itu dan membantu proses untuk ambilan makanan. Nah, ini diterapkan ke proses optimasi. Nanti ada yang apa namanya disebarkan untuk mencari dan ada apa namanya ketemu nanti ada proses dispersi feromon yang kemudian menyebabkan semut-semut yang lain. Nah, kemudian ada namanya particle swarm optimization. Nah, ini terinspirasi dari kawanan burung atau ikan. Gitu ya. Perilaku sosial. Oke. Jadi nature inspired search method ini keunggulannya adalah satu tidak perlu menghitung turunan, tidak perlu memformulasikan fungsi objektif dalam bentuk analitik matematis gitu ya. Dan kemudian bisa jadi kalau variabel desainnya itu tidak semut dia masih bisa. Yang penting masih apa namanya? Yang penting continue gitu ya. Nah, baik. Nah, kita akan fokus di kuliah ini ke metode berbasis turunan yang paling mendasar. Dan nanti kita tidak akan apa namanya? Kita akan menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak yaitu Excel. Oke. Nah, tutorial Excel-nya akan kita lanjutkan eh, minggu depan gitu ya. Jadi nanti di Excel itu ada fasilitas namanya solver. Oke. Sebentar. Data insert. Sebentar. Astagfirullahaladzim.
Nah, ini ada, nah saya kok lupa, data, harusnya di sini. Oh, next. Benar kok, kantor. Nah, ini kayaknya harus ke sini ya. Kita setup dulu, jadi kita masuk ke option, lalu ke add in. Kalau tidak muncul ya. Oke. Solver. Nah, ini ya. In, kita masukkan di sini, kita oke. Nah, dia udah selesai. Oke, jadi nanti ada parameter. Jadi nanti silakan di setup dulu Excel-nya dari option masuk ke in, lalu kemudian nanti ada solver add-in ya, lalu kemudian di OK supaya ini diaktifkan tadi. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Oke. Nah, cara menggunakannya adalah begini. Kita ini yang paling sederhana ya, mencari akan dari persamaan, samaannya apa? Nah, ini 2x per 3 dikurangi sin x sama dengan 0. Oke. Nah, pertama kalau kita lihat dari persamaan ini, variabelnya adalah x. Variabelnya ini x, ini nilainya pertama kita anggap 2. Lalu di sini persamaan, persamaannya adalah nah, 2 per 3, 2x per 3 sin x. Berarti ini 2 bintang. Ini dibagi 3 dikurangi sin x. Nah, kalau kita lihat ini nilai persamaannya dengan variabel nilai variabel 2 itu tidak nol. Jadi itu harus kita kasih tebakan dulu variabelnya. Nah, angka 2 ini yang kita tulis di sini adalah tebakan. Dan dia tidak menghasilkan nilai sama dengan nol. Jadi kan harusnya sama dengan nol, tidak nol. Ini tebakannya masih kurang. Ya. Nah, ini akan kita apa namanya, tebakannya akan kita perbaiki, gitu ya. Caranya kita buka solver, kemudian set objektif. Oh, sorry, ini kok geser ke atas. Ini saya kontrol X aja ya, saya pindahin. Nah, oke, masuk. Set objektifnya kita pilih C3. Kenapa? Karena ini harus sama dengan 0 sesuai dengan persamaan ini. Oke. Nah, value of bukan min atau max, ini value of-nya 0. Jadi ini nilainya harus sama dengan by changing variabel cell-nya 2. Oke. Lalu kita
Masukkan. Nah, ini nanti ada constraint-nya. Constraint-nya itu kita bahas minggu depan. Ini BRG non-linear. Lalu ini kita bahas. Nah, kalau Anda lihat apa yang dia lakukan, nah, dia kemudian menghitung sehingga nilai persamaan ini berubah nilai C3-nya menjadi min 3,5 kali 10 pangkat min 7. Oke. Nah, ini apa namanya mendekati nol. Nah, coba kita restore original value. Nah, kita ulangi ya. Dari sini solver set objektifnya ada di C3. Ini harus kita nolkan. Oke, value-nya 0 dengan mengubah C2 variabelnya. Oke, ini kita klik optionnya. Ini 10 pangkat min 6. Oke, constraint precision. Oke, ini bisa dikecilkan lagi ya. Makin kecil ini nanti dia makin oke, tapi ya makin berat. Convergen, nah kayak gini, ini nanti makin berat. Apa kita coba? Keep solver solution. Nah, kalau kita lihat ini min 7,8 kali 10 pangkat min 9 ketemu variabel X-nya 1,495578. Oke, jadi seperti itu caranya menggunakan solver. Oke. Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Nah, minggu depan kita akan masuk ke pemanfaatan solver ini untuk permasalahan optimasi yang dengan fungsi objektif yang lebih kompleks lagi dibandingkan dengan persamaan sederhana seperti ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.